Galuh News TV, informasi seputar Jawa Barat. Menyaksikan pertandingan lanjutan Liga 3 Seri 1 antara Depok City melawan PSGC Galuh. Kita doakan hasil yang baik untuk tim kebanggaan warga Ciamis. Ya, PSGC Ciamis dengan jersey lanjutan keduanya berwarna putih-putih dan kaos kaki putih. Berada di sebelah kiri layar YouTube Anda. Berhasil tadi dipatahkan serangan dari sayap kiri melalui Gunawan Satrio Prasojo. Ke depan nampaknya masih mencoba membangun namun bisa dipatahkan lagi. Kali ini ada Hasan Ganjar Kurniawan ke tengah. Maksudnya Gunawan yang dituju terlalu jauh. Sayang sekali nampaknya long pass yang dilakukan oleh saudara Ganjar masih belum bisa dicapai oleh saudara Gunawan. Kita lihat dilakukan melalui lini belakang oleh Depok City. Cukup pelan nampaknya Mas Ahim tempo pertandingan hari ini. Ya, nampaknya kedua tim cukup berhati-hati untuk memulai laga. Mudah-mudahan Heri Rapni Kotari mampu membawa perubahan setelah di laga pertama hanya menang tipis 1-0. Betul sekali, pada pertandingan pertama, pertandingan dimenangkan oleh PSGC. Namun kita lihat kembali ke jalannya pertandingan, berbahaya sekali cross yang dilakukan namun masih melebar di samping gawang dari PSGC Ciamis. Mas Ahim, nampaknya di pertandingan sebelumnya PSGC mampu mendominasi namun nampaknya peluang-peluang banyak. Ya, masalah kemarin agak lebih kepada finishing touch yang kurang maksimal. Bola-bola dari lini tengah gagal dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari PSGC Ciamis. Dan hari ini itu mungkin bisa tertutupi dengan turunnya Joko Sasongko dari menit awal. Betul sekali, nampaknya Joko yang kemarin tidak diturunkan sejak awal di pertandingan kemarin, betul Mas Aing? Iya betul. Nampaknya kita menjadi solusi. Punya kalau tidak salah 7 pemain senior dan hanya bisa dimainkan 3 atau 5 pemain senior dan hanya dimainkan 3 di setiap laga. Betul sekali. Nampaknya agak sedikit gangguan penerimaan sinyal dan sudah kembali lagi. Bukan sebuah pelanggaran namun masih penyerangan ada di pihak PSGC. Kita lihat kembali dibangun melalui lini tengah. Argifa tadi, kali ini Hasan nampaknya terjatuh dan pelanggaran atau kopral nampaknya pemain asal Aceh. Ada kurang lebih 3 pemain asal Aceh di skuad PSGC Ciamis. Selain ada kopral tadi, ada juga Amanar dan juga Javan Gandhi. Dan Amanar serta Javan Gandhi adalah 2 kakak beradik yang bermain bersamaan. Amanar nampaknya belum mendapat kepercayaan meskipun Amanar adalah ex timnas U17 yang menimba ilmu di Inggris bersama skuad Garuda Select. Betul sekali, nampaknya wasit juga cukup tegas. Free kick diambil, kita lihat berbahaya langsung ke arah gawang. Kita lihat cross yang diberikan namun nampaknya ada sebuah pelanggaran terjadi di kotak penalti dari Depok City. Bola nampaknya kembali pada penguasaan lawan. Argivan tadi nampaknya mencoba menjangkau bola namun bola masih terlalu tinggi untuk di-heading oleh Argiva, hanya menghasilkan tembakan gawang saja. Betul sekali. Kita lihat di sini cuaca cukup cerah nampaknya di Kuningan. Semoga hasil juga sama cerahnya seperti cuaca yang ada di sana, Mas Aim. Ya, di grup ini, di grup grup A nampaknya PSGC Ciamis menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh juga. Ada Karawang United, Depok City yang hari ini dihadapi, Persik Kuningan kemarin yang kita kalahkan, ada Perses Sumedang dan Persima Majalengka. Terjatuh Bung Faron, salah satu pemain PSGC. Nampaknya dari keputusan-keputusan yang sebelumnya diambil oleh wasit cukup tegas dalam mengambil keputusan di pertandingan hari ini. Cukup berani dalam mengambil keputusan pelanggaran-pelanggaran dalam benturan-benturan yang dihasilkan oleh kedua tim. Nampaknya Yoga
Agitama, pemain nomor punggung 13. Back kiri anggaran PSGC yang sempat menimba ilmu di beberapa tim Liga 2 bersama Sulut FC dan juga Persiba kalau tidak salah. Dan kembali lagi ke PSGC Ciamis untuk berjuang bersama membawa PSGC ke habitatnya di Liga 2. Selamat menonton juga untuk Galuh Kurvasud yang mengadakan nobar di Taman Lokasana nampaknya. Dan juga Barat Galuh, Viking Galuh, dan beberapa aliansi atau komunitas supporter PSGC Ciamis, beberapa SKPG juga menonton. Silahkan meninggalkan komen di channel YouTube Diskominfo Kabupaten Ciamis. Betul, kami juga menyapa kepada seluruh penonton yang hadir di kanal YouTube Diskominfo. Semoga kita semua mendoakan agar PSGC mendapatkan hasil yang terbaik di pertandingan hari ini. Namun kembali ke jalannya pertandingan, tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh tim Depok City. Serangan di sisi lini dari PSGC kita lihat masih mampu diamankan, passing dari pemain Depok City. Kita lihat dikembalikan ke belakang untuk melakukan build up serangan. Namun pressing yang cukup ketat nampaknya Mas Haim oleh para pemain PSGC. Kita lihat bola tidak mampu diintercept. Pressing cukup ketat nampaknya dilakukan oleh PSGC ini, Mas Haim. Bagaimana pendapatnya Mas Haim? Iya, seperti yang kita ketahui di beberapa latihan terakhir memang Coach Heri Rapnikotari menerapkan high pressing. Tekanan akan dilakukan sejak setengah lapang ke atas, jadi tidak menunggu bola masuk ke pertahanan PSGC Ciamis. Ini terbukti dengan memainkan 3 gelandang tengah yang cukup mobile. Tadi kita lihat ada Kopra, terus ada juga Aldi Imron, dan juga ada Hasan. Betul sekali. Bisa dikembali Mas Haim, nampaknya wasit cukup tegas dalam mengambil keputusan. Dalam benturan yang terjadi di antara pemain, nampaknya pelanggaran akan didapatkan oleh Depok City. Masih ada salah satu pemain dari PSGC nampaknya yang mengalami kesakitan setelah terjadi benturan tadi. Nomor punggung 28 nampaknya Rizky Argifa tadi terjatuh. Namun pelanggaran justru diberikan untuk Depok City. Dan tembakan bebas Depok City. Tendangan bebas ambil, kita lihat. Namun nampaknya cukup berbahaya, namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Ya, harus berhati-hati Bung Faron, ini kondisi lapangan di depan gawang praktis botak alias gundul, tidak ada rumput. Cukup berbahaya nampaknya Mas Haim. Ya, menunggu pantulan bola ini sangat beresiko bagi penjaga gawang, dan sudah terbukti tadi pada saat menerima tembakan bebas. Sepak pojok kali ini Depok City. PSGC nampaknya belum bisa keluar dari tekanan dan mengembangkan permainannya. Betul sekali. Bisa dilihat set up. Kita lihat berbahaya, namun masih ada di atas mistar dari PSGC. Nampaknya deflected tadi membentur pemain PSGC dan kembali sepak pojok. Set piece-nya cukup berbahaya nampaknya ini Mas Habib di tim Depok City ini. Dari 4 gol yang diciptakan Depok City di laga sebelumnya, 2 gol adalah sundulan kepala melalui tembakan bebas. Berbahaya kita lihat. Melambung tinggi nampaknya di atas mistar gawang. 2 gol kemarin diciptakan melalui skema tembakan bebas diakhiri dengan sundulan kepala, dan juga 1 gol melalui tembakan jarak jauh juga berawal dari set piece. Hanya 1 yang melalui open play, itu juga terjadi di menit 93 babak kedua. Artinya teralus-alus ting sebenarnya mah. Iya, bisa dibilang open play yang gol yang terjadi di open play itu karena mungkin stamina pemain, stamina dari tim lawan mungkin Mas Haim. Betul. Yang kelelahan. Kita lihat di barisan pertahanan, mengapa Genia yang dipilih untuk dimainkan juga adalah antisipasi terhadap tembakan-tembakan atau umpan-umpan lambung nampaknya. Di mana back PSGC lainnya seperti juga Hasmi memiliki postur yang cenderung lebih pendek. Masih Depok City, Bung Paron terus membombardir pertahanan dari PSGC Ciamis. Nampaknya betul Mas Haim.
PSGC masih belum bisa mengembangkan permainannya, masih di dalam tekanan dari tim Depok City. Semoga asuhan coach Heri Rapni ini mampu keluar dari tekanan-tekanan yang diberikan. Dari beberapa komunikasi juga nampaknya beberapa pemain PSGC terlihat kesulitan mengembangkan permainan di lapangan yang sedikit berbeda dengan Stadion Galuh Ciamis. Ini cukup mengganggu skuad PSGC untuk mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Jadi pilihan untuk melakukan long pass terpaksa harus dilakukan oleh PSGC Ciamis. Sangat setuju Mas Ahim. Dari pertandingan kemarin kita lihat juga nampaknya bola-bola pendek jarang dilakukan bahkan oleh kedua tim, bukan hanya oleh PSGC saja Mas Ahim. Ini yang menandakan bahwa kondisi lapang kurang baik. Ya, kita lihat sebuah serangan tadi, sayang sekali maksudnya kepada Joko Sasongko. Apakah terlebih dahulu offside? Nampaknya betul Mas Ahim, telah terjadi dulu offside sebelumnya. Hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk Depok City. Depok City nampaknya membangun serangan dari belakang. Bisa dilihat Mas Ahim, long ball sering dilakukan. Dua tim melakukan teknik yang sama, taktik yang sama kita lihat kedua tim ini. Namun PSGC masih belum bisa keluar dari tekanan yang diberikan oleh Depok City. Kita lihat berbahaya, namun pertahanan PSGC kita lihat nampaknya masih bisa melakukan press dan antisipasi terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh Depok City. Kita lihat menghasilkan tendangan gawang apa PSG. Ya, lapangan ini membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi di mana pantulan bola dari lapangan sulit untuk diprediksi. Jadi khususnya para pemain bertahan dari PSGC Ciamis harus lebih waspada mengantisipasi bola-bola lambung yang dilakukan oleh Depok City. Serangan balik kali ini nampaknya lemparan ke dalam. Betul. Nomor punggung 43. Ian nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, dekat saja Joko Sasongko. Ian lagi, Joko Sasongko ke belakang, ada Hasan tadi, Joko Sasongko. Baik, hati-hati PSGC. Beruntung Ariandi masih mampu mengamankan gawangnya dari ancaman yang dilakukan oleh Depok City. Ian kali ini membangun serangan lagi, pindahkan maksudnya ke sebelah kiri, ada Gunawan Satrio Prasojo, patah lagi. Serangan berbahaya tadi, cutback yang masih dihentikan oleh Ariandi tadi cukup bahaya, namun kembali ke jalannya pertandingan kita lihat menyisir dari sisi kiri, namun masih dapat dihentikan oleh pemain dari City. Nampak sudah mulai berani Mas Ahim ini untuk melakukan penyerangan ini. Iya, pelan namun pasti build up serangan yang dilakukan oleh gelandang-gelandang PSGC. Meskipun kita lihat Joko Sasongko di marking 2 atau 3 pemain. Jadi pemain PSGC mungkin harus lebih pintar membuka ruang ke sebelah kanan atau kiri. Tidak usah Mas Ahim, kita lihat crossing diangkat berbahaya, kita lihat crossing. Gunawan. Melambung tipis saja di atas Mister Gawang tadi. Finishing yang kurang terang dilakukan oleh Gunawan Satrio Prasojo tadi. Sayang sekali nampak itu adalah peluang terbaik yang didapatkan oleh PSGC saat ini, namun masih belum bisa dimanfaatkan oleh saudara Gunawan. Masa komentarnya? Iya, tadi sebuah skema yang seperti yang saya bilang, harus pandai membuka ruang, memindahkan bola dari flank kanan ke flank kiri. Dan cantik sekali tadi sebuah crossing dari Ganjar nampaknya.
hampir saja bisa dimanfaatkan menjadi sebuah gol oleh Gunawan Satrio Prasojo. Di bangku cadangan kita punya banyak pemain yang punya kualitas yang tidak jauh berbeda. Ada lokal hero kita, Ari si Black atau biasa panggil si Black, juga ada beberapa pemain cepat seperti Ilham Mahfudillah, ada Jovan Gandhi. Mohon maaf tadi yang kakak beradik dengan Amanar adalah Ilham Mahfudillah, pemain asal Aceh. Depok kali ini masih Depok. Pindah ke sebelah kanan, ke tengah lagi. Hati-hati. Bola bisa tiba-tiba menghampiri tangan. Karena pantulan yang sulit sekali untuk diprediksi. Ya. Betul sekali. Oh, kita lihat berbahaya benar yang terjadi antara dua pemain. Dilihat di sini, kita lihat nampaknya wasit memberikan pelanggaran untuk tim PSGC. Sayang sekali belum ada kartu kuning yang keluar, meskipun banyak pelanggaran keras tadi sudah terjadi. Betul. Kita lihat ke jalannya pertandingan, Mas Haim. Nampaknya PSGC cukup menang untuk melakukan serangan kita. Kali ini Oh, terjatuh nampaknya Ganjar, bukan merupakan pelanggaran. gangguan dari kiper tadi membuat Ganjar tidak bisa untuk mengontrol bolanya. Ya, dan itu terjadi di luar kotak kiper, yaitu di garis luar dari area penjaga gawang. Artinya tidak ada keuntungan yang bisa diambil oleh penjaga gawang. Di kotak kecil itu penjaga gawang memang praktis tidak boleh tersentuh dalam tanda kutip. Betul. Tapi tadi terjadi di luar area penjaga gawang. Betul, sehingga betul ya. Betul. Menentukan itu. Ya, play on diberikan wasit. Lemparan ke dalam kali ini ada Ipan, nomor punggung 43. Ganjar Kurniawan, kapten kesebelasan. Ganjar menusuk, cutback ke belakang, sayang sekali. Masih jatuh di serangan, masih dilakukan, kita lihat masih dilakukan. Oh, masih di atas Mister Gawang dari Depok City. Peluang kedua hari ini. Dan siapa Ganjar nampaknya kapten kesebelasan tadi gagal mengeksekusi peluang yang sebenarnya cukup emas di depan gawang Faron. Nampaknya mulai mengalami tekanan-tekanan yang diberikan oleh PSGC. PSGC ini untuk melakukan serangan. Sangat baik sekali apa Heri Rafni Kotari. Kita lihat mas. Oh, namun menentukan itu pelanggaran. Tim Depok mendapatkan sebuah pelanggaran. Tapi yang sering pada akhirnya sering dipertandingkan. Ya, cuaca nampaknya juga cukup terik, dan itu tadi lapangan kondisinya sama seperti Sigia yang susah ditebak. Berhasil nampaknya diintercept tadi dengan baik oleh Yoga nampaknya. Pressing terus dilakukan oleh para pemain depan PSGC Ciamis. Berbahaya. Beruntung Ariandi, penjaga gawang yang menetap di PSGC Ciamis sejak 2020 kalau tidak salah, dan masih berusia di bawah 23 tahun, jadi tidak masuk terhadap kuota pemain senior. Nampaknya saudara Ariandi ini mencoba menjadi sweeper keeper, ikut bangun. Yang berikan kita lihat kembali ke jalannya pertandingan. Bola dialirkan pada saudara Ganjar, kita lihat build up, berani sekali 1-2 pass. Kita lihat nampaknya crossing akan diangkat, masih diintercept oleh pemain. Namun wasit menentukan itu adalah sebagai sebuah peluang. Nampaknya ini set piece yang bisa dimanfaatkan oleh tim PSGC. Cukup berat
Pemain PSG saya lihat memiliki postur-postur yang tinggi ya Mas Haim. Iya, 4 back di belakang nampaknya punya postur yang cukup rata sama walaupun berposisi sebagai back sayap. Dan kunci dari permainan Herap di Kotari seperti biasa adalah naiknya 2 back sayap untuk membangun serangan, dan itu praktis membutuhkan tenaga yang cukup ekstra dari kedua back sayap dari PSGC Ciamis. Mudah-mudahan Ipan di kanan dan Yoga kalau nggak salah yang dipasang di back kiri mampu menjadi supporting bagi Ganjar Kurniawan di kanan dan juga Gunawan Satrio Prasojo. Tembakan bebas Bung Faron akan dilakukan oleh kapten kesebelasan. Ganjar ini memiliki set piece yang cukup baik Mas Haim. Ya, dan cukup langka pemain Indonesia yang punya kemampuan kaki kiri, dan Ganjar ini menjadi aset bagi PSGC Galuh Ciamis. Diangkat, berbahaya. Oh, dan Gol nampaknya. The legend nampaknya Joko Sasongko, mantan pemain tim nasional Indonesia yang melanglang buana bersama Arema Malang, Pelita Jaya, dan juga beberapa tim besar lainnya. Kali ini menjadi katalisator bagi PSGC Ciamis membuka kebuntuan 1-0 PSGC Ciamis unggul atas Depok City. Gol. baik sekali yang dilakukan oleh Ganjar. Yang betul seperti Mas Haim katakan tadi, pemain berkaki kiri di Indonesia jarang, dan Ganjar cukup baik dalam melakukan set piece-nya tadi. Namun bisa dilihat di sini gol yang terjadi dari Joko Sasongko telah terjadi scrimmage tadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun Mas Haim bisa lihat di pertandingan kita lihat terjadi pergantian pemain. Ya, kita lihat nampaknya nomor punggung 13 Yoga, salah satu pemain andalan PSGC, tidak mampu melanjutkan pertandingan akibat benturan yang tadi terjadi di pertengahan babak pertama. Dan masuk nomor punggung 5 adalah Naufal Adi Bagaskara. Mudah-mudahan tidak mengganggu stabilitas permainan dari PSGC Ciamis. Hati-hati PSGC Ciamis, kali ini masih mampu di-intercept dengan baik oleh barisan pertahanan PSGC Ciamis. Ya Mas Haim, gol tercipta, permainan akan lebih sedikit terbuka, tempo akan semakin ditingkat. Namun berhasil kita lihat di intercept, serangan balik dibangun, namun masih bisa diamankan oleh pemain bertahan dari Depok City, dibuang saja. Oh, nampaknya masih jatuh temannya. Kita lihat kembali counter attack rebutan. Wasit menganggapnya itu adalah sebuah pelanggaran. Ya, trap tadi nampaknya dilakukan oleh pemain belakang PSGC, mengangkat telapak sepatunya dan di-call sebagai wasit, sebagai pelanggaran oleh wasit maksudnya. Depok City, satu pemain terjatuh, masih play on nampaknya. Wasit menghentikan laga melihat satu pemain Depok City yang mengalami kesakitan. Mas Sohim, kita juga tidak lupa untuk menyapa seluruh penonton yang hadir di kanal Diskominfo TV untuk menyaksikan pertandingan Liga 3 seri pertama antara Depok City melawan PSGC Galuh Ciamis. Untuk teman-teman yang baru bergabung, skor sementara 1-0. Gol tercipta tadi melalui sundulan kepala Joko Sasongko. Dan kembali kita menyapa untuk teman-teman komunitas yang melakukan nonton bareng, kepada semua dan seluruh ASN yang melakukan nonton bareng. Dan juga tidak lupa seluruh warga Ciamis, kita doakan PSGC untuk dapat terus menghasilkan baik dalam lanjutan Liga 3 Seri 1 agar kita bisa kembali melanglang ke Liga 2. Mas Ahim, komentar pertandingannya. Iya, dan ini juga tidak berbeda jauh dari laga pertama di mana PSGC bisa unggul cepat. Namun tantangan selanjutnya apakah PSGC mampu menambah keunggulan dan mempertahankan keunggulan ini sampai akhir babak kedua nanti. Dan saya kira melihat apa yang dipertontonkan oleh kedua kesebelasan, PSGC punya peluang yang cukup besar untuk bisa terus mendominasi permainan, Bung Faron. Betul sekali, semenjak tadi
skor tercipta menjadi 1-0, permainan menjadi sedikit lebih terbuka. Kedua tim menjadi sering melakukan press, apalagi Depok City yang lebih ingin meningkatkan intensitas mereka. Terlihat dari beberapa pelanggaran yang dilakukan, artinya pressing yang dilakukan menghasilkan pelanggaran yang terjadi. Kita lihat kembali ke jalannya pertandingan. Lini tengah menjadi salah satu tempat paling sering berduel antar kedua tim. Kita lihat bola diangkat, direct pass, namun masih bisa diantisipasi. Ya, dan live streaming ini kita masih coba terus perbaiki kualitas. Diskominfo Kabupaten Ciamis tentu saja mencoba menghadirkan gambar atau kualitas siaran yang baik untuk memanjakan para supporter sepak bola dari PSGC Ciamis. Sedikit kendala juga masih terjadi dari Stadion Mashud Kuningan. Liga 3 ini punya perjalanan yang cukup panjang, Bung Faron. Ini baru babak awal penyisian grup di Jawa Barat. Nanti kita akan masuk ke babak selanjutnya, khusus Jawa Barat, dan nanti akan diputuskan berapa tim yang lolos ke 64 besar nasional. Nusantara ya. Dan mengapa tidak bermain di Stadion Galuh? Banyak sekali yang mempertanyakan itu. Ya karena perjalanan masih cukup panjang dan menjadi tuan rumah di babak-babak awal nampaknya bukan pilihan yang cerdas untuk PSGC Ciamis. Kita nanti akan menjadi tuan rumah di babak-babak penentuan demi memuaskan atau melunasi keinginan pecinta sepak bola Ciamis untuk naik kasta ke Liga 2. Betul sekali Mas Hahim. Di babak berikutnya PSGC ataupun Kabupaten Ciamis akan menjadi tuan rumah dalam kesempatan ketika PSGC akan melanjutkan lajunya di Liga 3 Indonesia saat ini. Kita masih mencoba memperbaiki hubungan dengan Stadion Mashud Kuningan, dan sekedar informasi juga, nampaknya Depok ini menjadi salah satu kota yang diwakili oleh 1, 2, 3, 4 tim di Liga 3 Seri 1. Ada Gejan FC, ada Depok City, ada Depok Raya, dan Persipu. Tapi dari keempat tim ini nampaknya Depok City mendapatkan perhatian yang lebih dari pembimbing daerah di Depok, menjadi tim yang disupport oleh Pemkab Depok nampaknya. Nampaknya kita sudah kembali berhasil terhubung ke Stadion Mashud Wisnusantara Kuningan. Permainan kembali ada di sisi PSGC menjadi lebih tenang. Kita lihat dalam membangun serangan. Benturan terjadi, play on, bola keluar, bola untuk Depok City. Nampaknya tadi Ian kurang cermat tadi, kurang tenang, sehingga bola harus meninggalkan lapangan permainan dan lemparan ke dalam untuk Depok City. Kali ini PSGC bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Terjatuh tadi. Ada Hasan. Sedikit clash tadi terjadi. Anak muda dengan semangat dan juga emosi yang masih meledak-ledak nampaknya. Betul sekali Mas Hahim. Tensi emosi yang meledak-ledak nampaknya juga bisa dihasilkan karena cuaca nampaknya yang cukup terik nampaknya di sana Mas Hahim. Ya, dan disinilah fungsi dari para pemain senior dari PSGC Ciamis. Hati-hati, awas. Sebuah clearance yang kurang sempurna tadi masih di kaki pemain Depok City. Hati-hati. Beruntung tadi sebuah sontekannya jauh dari Mister Gawang Ariandi. Ciamis termasuk kota yang menghasilkan beberapa penjaga gawang yang cukup sukses bersinar. Bahkan di Liga 1 juga ada anak gigik Coach Puput yang bermain di Liga 1. Kali ini PSGC Gunawan Satrio tadi. Oh, nampaknya Gunawan
Meskipun Nampaknya tadi terlihat tangan dari pemain Depok Depok City yang mengenai wajah dari Gunawan. Betul sekali Mas Aim, kita lihat apakah Serangan tidak balik offside. kali ini Ganjar Kurniawan cantik sekali. Oh, baik sekali, kita lihat lolos dari penjagaan pemain Depok City. Ganjar menghasilkan gol kedua, skor menjadi 2-0 Mas Aim. Ya, Ganjar Kurniawan seperti biasa El Capitano dari Laskar Singatala membuktikan ketajamannya. Sebuah tusukan tadi lepas dari jebakan offside. Dan lokal hero lagi-lagi Ganjar Kurniawan menjadi pembeda di laga kali ini. Terlihat Hari Rapni Kotari didampingi asisten pelatih Giki Jong memberikan instruksi jangan cepat puas. Bila Betul perlu tambah sekali. lagi gol. Betul sekali Mas Aim, proses gol cukup baik. Kita lihat berawal dari setup yang langsung diambil, set piece yang langsung diambil oleh pemain Depok City. Namun bisa diamankan oleh pemain PSGC lalu diberikan kepada Ganjar. Ganjar lolos dari lawan pemain dan menghasilkan gol kedua untuk PSGC Keluh Ciamis. Kita harap PSGC mampu mempertahankan skor atau menambah skor. Ya, dan selisih gol nampaknya juga harus dimaksimalkan oleh PSGC apabila nanti di penghujung putaran grup ini terjadi angka atau poin yang sama, maka selisih gol akan menjadi penentu siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan juga tidak ada pilihan, semua laga harus dihadapi secara serius karena kita sama sekali tidak tahu kualitas tim-tim yang ada di grup ini. Bung Faron. Betul sekali Mas Aim, kita harap C dapat terus melaju dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik di lanjutan Liga 3 seri pertama ini. Nah, seri pertama ini secara keseluruhan dilakukan di Stadion Masubi Saputra ya? Ya, Mas Aim? ada beberapa tuan rumah, salah satunya Seron Masud dan juga ada yang bermain juga di Karawang. Persika Karawang 1945 kalau nggak salah menjadi tuan rumah di grup B. Di sana bermain ada Persigar Garut dan juga beberapa tim lainnya. Dan dua tim kalau nggak salah dari grup A, grup ini nanti akan masuk ke babak 8 besar zona Jawa Barat. Kembali ke pertandingan Mas Aim, kita lihat set piece dilakukan oleh pemain dari Depok City membangun serangan, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari PSGC. Kita lihat lemparan ke dalam akan dilakukan oleh tim Depok City. Mulai berani kembali keluar untuk membangun serangan setelah terciptanya gol kedua. Kita lihat masih terjadi perebutan, bola diangkat, masih bisa diamankan oleh penjaga gawang. Tampaknya tidak Ariandi mau mengambil resiko, penjaga gawang Ariandi memilih untuk membuang bola karena pilihan untuk menangkap bola akan mengandung resiko yang cukup besar. Dan tembakan pojok kali ini Bung Faron. Terus sekali selama 32 menit pertandingan berjalan, kita lihat serangan, jual beli serangan antar kedua tim sering dilakukan. Namun untuk teman-teman yang baru bergabung di kanal YouTube Diskominfo Ciamis, ini adalah laga namun berbahaya. Kita lihat luak liuk, namun masih di sisi Mister Gawang. Apa yang terjadi tadi di depan gawang, nampaknya ada pemain yang terjatuh. Tuh sekali. Nampaknya ada sedikit benturan terjadi. Dan sepertinya wasit juga tidak melihat kejadian yang terjadi. Nampaknya wasit hanya memberikan tendangan gawang Mas Aim untuk PSG Ciamis. Kita lihat. Ya, ada sedikit komplain tadi dari kapten kesebelasan dari Depok City nampaknya yang mencurigai, menduga bahwa ada gerakan tangan yang dilakukan oleh pemain PSG Ciamis terhadap Febrian nomor punggung 4 dari Depok City. Nampaknya kita dalam 2 hari ini mengalami 2 kabar duka. Selain tadi Bapak Kadis Dik yang meninggal dunia kemarin, measure atau official dari PSG Ciamis Pak Obed juga harus berduka karena istrinya meninggal hari kemarin, hari Rabu, dan mudah-mudahan Pak Obed setelah keluarga diberikan ketabahan dan kembali bisa mendampingi PSG Ciamis di laga
selanjutnya nanti. Betul sekali Mas Ahim, kita doakan yang terbaik untuk keluarga yang berduka. Namun kembali ke jalannya pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya Ian nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam. Dekat saja Joko Sasongko, pemain kelahiran Boyolali nampaknya yang saat ini menetap atau bermukim di Malang karena mendapatkan istri orang Malang dan menjadi salah satu pemain yang cukup setia bersama PSGC Ciamis. Genia Nurfadilah tadi maksudnya kepada Ganjar, namun rumput yang coklat ini nampaknya mengganggu konsentrasi dari kedua kesebelasan. Ya, tidak ada alasan untuk mengeluh karena keduanya juga mengalami persoalan yang sama. Betul sekali Mas Ahim, persoalan yang sama bukan hanya dialami oleh satu tim, karena tim yang bertanding semuanya juga mengalami masalah yang sama, sehingga terkadang juga ini harus merubah strategi dari masing-masing pelatih. Dan saya tidak membayangkan apabila hujan turun di Stadion Mashud ini, apalagi dengan baju berwarna putih, akan sangat berisiko berubah menjadi coklat. Betul sekali Mas Ahim. Tampaknya Tapi kata ibu juga jangan takut kotor katanya. iya, betul sekali. Menurut salah satu tagline, jangan takut untuk kotor. Namun kembali ke jalannya pertandingan, kita lihat PSGC berhasil mengantisipasi build up serangan dari tim Depok City. Gunawan Satrio tadi ke tengah agak Imron tadi nampaknya 1-2, ciri khas mulai muncul baik. nampaknya. Sayang sekali Sangat indah Mas Ahim. pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain PSGC Ciamis Hasan. Kembali lagi perseteruan terjadi di antara kedua pemain. Imron nampaknya terlihat emosional. Pemain senior yang satu ini memang terkenal meledak-ledak. Semangatnya yang cukup tinggi. Kita lihat di tengah lapangan benar saja nampaknya Aldi Imron. Nampaknya betul sekali tensi ini mungkin dihasilkan juga oleh kondisi lapang, juga dengan kondisi cuaca yang terjadi. Cukup terik di sana nampaknya. Stamina pemain mulai terkikis karena sudah 36 menit pertandingan berjalan. Pemain harus mulai mengontrol emosinya. Tim PSGC juga harus tetap tenang karena skor masih unggul. Iya, Tim tampaknya ketenangan dibutuhkan untuk bisa tetap fokus. Dan juga, ini ada informasi bahwa Pak Bupati, CEO dari PSGC Ciamis, Dr. Haji Herdiat Sunarya, juga terlihat berada di tribun VIP, memantau langsung dan memberikan semangat tentu saja untuk Laskar Singacara. Betul sekali Mas Hayam, nampaknya wasit memanggil kedua pemain yang tadi terlibat insiden dan diberikan kartu kuning untuk kedua pemain yang terlibat dalam tensi tadi. Sebuah kerugian untuk sebuah kartu kuning yang didapatkan bukan dari open play, bukan dari pelanggaran yang terjadi, tetapi lebih kepada perkelahian atau perseteruan saat bola mati. Sebuah tembakan bebas dilakukan Depok City, berbahaya, kali ini masih mampu diintersep dengan baik oleh pemain PSGC Ciamis, Joko Sasongko. Sayang sekali. Namun kembali Mas Hayam, kita lihat serangan dibangun oleh Depok City melalui sisi kiri. Bola membentur Mister Gawang, berbahaya, masih bisa diamankan. Nampaknya tadi Ari Anggi melakukan sedikit kesalahan dalam mengamankan bola tadi. Beruntung Mister Gawang masih mampu menyelamatkan gawang PSGC Ciamis. Kita lihat lagi-lagi apakah ada sebuah gerakan tangan tambahan yang dilakukan pemain Depok City. Namun lagi-lagi wasit nampaknya juga tidak melihat secara langsung. Betul sekali, insiden-insiden yang sering terjadi harus lebih sering dihindari karena pertandingan Liga 3
ini masih panjang Mas Ahim. Iya, dan khususnya pemain-pemain kunci harus benar-benar diberikan wejangan untuk bisa menahan diri. Kartu kuning apalagi kartu merah tentu saja akan merugikan untuk PSGC Ciamis. Tembakan pojok Bung Faron. Betul sekali, set piece kembali didapatkan lewat tendangan pojok diangkat. Kita lihat masih dapat ditip oleh penjaga gawang namun terjadi sentuhan. Wasit nampaknya memberikan pelanggaran untuk PSGC Ciamis tadi. Ada gangguan yang dilakukan pemain Depok City terhadap penjaga gawang Ariandi. Betul sekali, advantage yang didapatkan oleh kiper di dalam kotak, di dekat kotak gawang. Dan Keuntungan untuk kiper. nampaknya pemain PSGC yang tadi mendapatkan perawatan sudah masuk lagi ke dalam lapangan melanjutkan perjuangannya. Kali ini PSGC Ciamis kembali membangun serangan, patah lagi. Long ball dilakukan lagi. Masih mampu diamankan untuk sementara oleh barisan pertahanan PSGC Ciamis. Hasan tadi mampu lagi direbut Ganjar Kurniawan. Sayang, pelanggaran Bung Faron. Betul sekali, wasit seperti saya bilang di awal cukup tegas untuk mengambil beberapa keputusan untuk menentukan itu adalah sebuah pelanggaran atau bukan. Kembali ke dalam pertandingan kita lihat set piece akan dilakukan oleh tim dari Depok City, diangkat kita lihat berbahaya namun masih berhasil ditip kembali oleh penjaga gawang Ariandi dari PSGC Ciamis. Kembali kita lihat melalui sektor kanan namun bola keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim PSGC Ciamis. Ya, keputusan-keputusan penjaga gawang Ariandi untuk keluar dari sarangnya nampaknya harus diapresiasi sejauh ini. Meskipun beberapa bola lambung diarahkan ke depan gawang, namun masih berhasil dimentahkan oleh Ariandi. Betul sekali, jaga gawang Ariandi banyak mengambil keputusan yang sangat baik untuk membuang bola, menghindari resiko bola jatuh ke tangan lawan. Kita lihat. Joko Sasongko tadi masih gagal. Kali ini Depok City patah lagi. Sejauh ini kita cukup mengapresiasi kinerja dari barisan pertahanan PSGC Ciamis. Meskipun beberapa kali bola sampai di depan mulut gawang, tapi itu hasil dari bola-bola panjang pemain Depok City. Sekali barisan pertahanan PSGC cukup baik dalam mengantisipasi dan membaca arah bola serangan-serangan dari Depok City. Namun kembali ke jalannya pertandingan, bisa dilihat duel-duel di lini tengah nampaknya sering terjadi di pertandingan kali ini Mas Ahim. Ya, kedua tim nampaknya menumpuk cukup banyak pemain tengah. PSGC sendiri meskipun di dalam skema memainkan 4-3-3, tapi pada transisi terhadap pertahanan maka akan berubah menjadi 4-5-1 dan hanya meninggalkan Joko Sasongko di depan sendirian sebagai target man. Sekedar info untuk teman-teman yang baru. Dan tentu saja ini salam untuk Justin Sportwear yang kembali menjadi aparel dari PSGC Ciamis. Dan nampaknya dengan balutan jersey dari Justin, para punggawa dari PSGC Ciamis cukup percaya diri untuk memainkan laga. Sebuah serangan tadi masih bisa dihalau oleh pemain Depok City. Gunawan Satrio tadi, kali ini Depok City patah lagi di kaki pemain PSGC. Nampak seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, menyerang dari sisi sebelah kanan melalui Ganjar. Ada sedikit kesulitan karena rumput nampaknya lebih buruk di sebelah kiri dari rusuk pertahanan Depok City. Betul sekali Mas Ahim. 2 menit menuju half time. Babak yang pertama. Kita lihat serangan dibangun, namun masih berhasil diamankan oleh pemain dari Depok City. Kita lihat
Meskipun 2 menit pertandingan akan berakhir di babak pertama, masa impressing tapi masih tetap dilakukan oleh para pemain PSGC. Ya, meskipun ada 1, 2, 3, 4 pemain senior yang cukup berumur bermain, tapi nampaknya level kebugaran dari pemain PSGC cukup baik. Meskipun juga kemarin PSGC memilih untuk pulang ke Ciamis, tinggal di Kuningan selama 2 hari, memilih berlatih di lapangan Linggasari untuk mengadopsi atau agar lebih mengenal dengan lapangan Stadion Mashud Kuningan ini. Sebuah long ball dilakukan, masih bisa dijangkau kali ini. Nampaknya PSGC Ciamis crossing ke tengah, ada Ganjar Ganjoko, kali ini Gunawan Satrio. Sayang, sebuah cutback maksudnya tadi, lebih dekat ke pelukan penjaga gawang Depok City. Betul sekali. Nampaknya PSGC mulai tenang dalam membangun serangan, dari kaki ke kaki mulai dimainkan. Kita lihat dari pertahanan ke lini tengah, build up serangan, cukup tenang dan sabar dalam melakukan serangan. Kita lihat sehingga melibatkan kiper Aryandi sebagai sweeper kiper. Iya, tipe-tipe penjaga gawang modern yang ikut melakukan build up serangan jarang ditemui, dan kita punya Aryandi. Kali ini Gunawan Satrio Prasojo, sebuah umpan Ganjar Kurniawan, sebuah tembakan sayang sekali, masih membentur, walaupun tadi Ganjar nampaknya menganggap bola mengenai tangan dari pemain Depok City, namun wasit nampaknya melihatnya sebagai sebuah benturan ke badan, bukan ke tangan. Lemparan ke dalam untuk PSGC Ciamis di akhir babak pertama, mampukah menghasilkan gol tambahan untuk PSGC Ciamis? Ian nampaknya akan melakukan throw in. Joko yang dituju. Bali, lemparan ke dalam untuk Depok City. Rahmat Kopral tadi. Berbahaya tadi, sebuah clearance oleh Aryandi yang kurang sempurna, hampir saja bisa dimanfaatkan oleh pemain Depok City. Dan wasit nampaknya meniup tanda berakhirnya babak pertama, dan kedudukan unggul sementara PSGC Ciamis 2-0 atas Depok City. Dan kita akan kembali lagi di babak kedua nanti setelah beberapa pesan-pesan layanan masyarakat dari Diskominfo Kabupaten Ciamis. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di pedesaan dalam upaya pelayanan pemerintah.
Pak, upami nu abi kumaha atos? Alam selalu menjadi media refleksi terbaik agar kita senantiasa bersyukur akan keagungan ilahi. Seperti halnya Ciamis dengan alamnya yang tersuguh dengan anggun, keindahan pegunungan dan hamparan sawah akan membawa kita terhanyut ke dalam pesona alam Indonesia. Sungai yang berliuk bersama debur arusnya yang gagah menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Warisan kekayaan budaya yang terpatri kokoh di setiap lapisan culture masyarakat akan membawa Anda ke dalam petualangan yang luar biasa. Kunjungi dan jelajahi pesona alam dan kekayaan budaya Ciamis. Lapor Kabupaten Ciamis. Ya, izin menyampaikan ya Bu, dan perhatiannya terkait laporan yang masuk pada aplikasi Span Lapor. Mohon untuk dilihat disposisi yang telah kami sampaikan dan ditindaklanjuti dengan relevan ya Bu informasi yang diminta. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di pedesaan dalam upaya pelayanan pemerintah. Bentar Pak. Ya, mangga. Bade ngadamel surat keterangan usaha. Oh, mohon mangga sok cari dulu. Ya. Pak, upami nu abi kumaha atos? Oke, sok. Aduh. Oh, ayo kependak kek. Mung tasen tahu sih nya, bade ditosing lah ka Pakuku. Gelap.
masuk. Nantek. Bapak punten iya ya tawisen kangge SKU. SKU. Itu pegawai teh numpuk ya Mas Pik gitu kan dengan demi pelayanan masyarakat lah. Siap. Mohon. Punten Pak. Iya, mangga teh. Iya, abi bade ngarepang surat keterangan usaha. SKU. Oh, mangga. Mung ieu teh kalarasan pakuna nuju di lapangan. Tapi tenang tehnya ayeuna mah tos aya office desa gitu janten tanda tanganna tiasa ku elektronik, tanda tangan elektronik. Mangga diantos sakedak jadi E-Office Desa merupakan suatu sistem pelayanan berbasis aplikasi yang dibuat pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat di pedesaan, sehingga lebih mudah, cepat, dan diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Ngagawe naon ya? Aduh, laporan Pak Kubu. Iya teh bangun teh mereka pasang 30 batang. 30 hiji 2 3. Wah, bener percaya. Dan itu aya nu lepat itu teh. Kopina teh acan lengkap. Nah, pan tadi mah urang geus ditanganderan kopi urang geus acan kilu. Teu acan aya ka dieu penguruh. Kumaha tuh ieu? Yeuh, aya WA deui naon dia. Ya naon? Ieu aya warga minta keterangan nyieun SHU, surat keterangan ieu usaha keterangan. Apal teh ayeuna pan di desa ayeuna di dia aya office desa. Ayeuna mah gampang. Di dieu moal ka desa cukup di dieu. Jadi ini mah tiasa tina HP tanda tangan teh. Tenang di dieu atuh. Jadi ci akang mah cukup ayeuna bikin naon nya, bikin keterangan naon, cukup buka kan aya web desa, website. Buka HP teh. Aya. Kebeneran atuh tinggal buka webna. Cing cobian atuh Pak Kubu abi hoyong ngadamel ieu aplikasi teh SKU teh geuning. Tah kieu carana ya. Ieu carana. Tinggal buka website desana, klik tanda WhatsApp, ketik Ciamis, pilih layanan desana, asupkeun we nomor kakak, nomor nik gitu kan. Terus keperuntukan naon tadi teh SHU-nya. Konfirmasi we sagedeung dagoan, kege ya loading lah naon supkeun beres. Alah geuning gampang Pak Kubu, office desa teh gampang pisan ieu mah. Wah, nges gitu unggul. Alam selalu menjadi media refleksi terbaik agar kita senantiasa bersyukur akan keagungan ilahi. Seperti halnya Ciamis dengan alamnya yang tersuguh dengan anggun, keindahan pegunungan dan hamparan sawah akan membawa kita terhanyut ke dalam pesona alam Indonesia. Sungai yang berliuk bersama debur arusnya yang gagah menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi.
Warisan kekayaan budaya yang terpatri kokoh di setiap lapisan culture masyarakat akan membawa Anda ke dalam petualangan yang luar biasa. Kunjungi dan jelajahi pesona alam dan kekayaan budaya Ciamis. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di pedesaan dalam upaya pelayanan pemerintah. Bentar Pak, Ya, enggak. bade ngadamel surat keterangan usaha. Oh, mohon enggak sok jadi dulu. Ya. Pak, upami nu abi kumaha atos? Oke, sok. Aduh. Selamat sore kembali untuk rekan-rekan yang baru bergabung di YouTube Diskominfo Ciamis. Pertandingan lanjutan Liga 3 Seri 1 antara Depok City melawan PSGC Galuh Ciamis. Skor sementara 2-0 dipimpin oleh PSGC Ciamis. Kick off babak kedua akan segera dilakukan. Dan kita tadi unggul 2-0 melalui 2 gol yang diciptakan 2 pemain senior kita, yaitu Joko Sasongko di babak pertama dan juga Ganjar Kurniawan di menit ke-29 tadi. Betul sekali Mas Ahim. Kita lihat kembali ke jalannya pertandingan. Agresif sekali. Di awal pertandingan kita lewat 1-2 pemain, kita lihat passing. Ganjar mengambil, kita lihat passing cutback. Masih melambung di atas Mister. Mas Ahim, menarik sekali kita lihat di awal pertandingan babak kedua ini. PSGC menekan. Tampaknya PSGC langsung memberikan tekanan dan lagi-lagi Gunawan Satrio Prasojo. Ini adalah peluang emas yang kedua. Dan seperti yang terjadi di peluang pertama tadi, sebuah finishing yang melambung di atas Mister Gawang. Tampaknya tadi bola mengenai tangan dari pemain belakang PSGC Ciamis dan menghasilkan tembakan bebas untuk Depok City. Ini adalah laga kedua Bung Faron, di mana laga-laga selanjutnya PSGC masih akan bermain di Stadion Mashud. Betul. Di laga selanjutnya
pada hari Selasa PSGC akan bertemu dengan Sumedang di pukul setengah 2 siang. Di laga keempat PSGC akan bermain pagi hari pukul 8 pagi melawan Persima Majalengka, dan di laga terakhir hari Senin tanggal 18 PSGC akan melawan Karawang United pada pukul setengah 2 siang lagi. Berarti ini adalah laga sore hari terakhir bagi PSGC Ciamis. Selanjutnya PSGC akan bermain pada siang hari pukul 1.30 dan juga pukul 8 pagi. Sebuah pelanggaran, Bung Faron tadi. Betul sekali, kita lihat Depok City bermain dan kartu kuning. Tampaknya beberapa pegawai inspektorat terlihat nonton bareng di Dinas Keuangan juga, di PKAD juga. Tadi beberapa terlihat melakukan nonton bareng di kantornya masing-masing. Denia Nurfadila atau biasa akrab dipanggil Kuda, nampaknya pemain yang sempat absen 1 tahun dan kembali lagi memperkuat PSGC Ciamis. Dan nampaknya sebuah serangan tadi dibangun masih bisa digagalkan oleh barisan pertahanan dari Depok City. Kali ini Depok City mencoba membangun skema serangan yang sporadis. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain tengah Depok City tadi terhadap Aldi Imron, pemain yang terlihat beberapa kali mengalami benturan dan terlihat emosional. Aldi Imron mudah-mudahan di babak kedua ini bisa bermain lebih tenang dan tidak terpancing emosi. Ian kali ini kepada salah oper nampaknya tadi, dan sebuah serangan balik masih bisa lagi dihentikan oleh barisan pertahanan dari PSGC Ciamis. Masih PSGC, nampaknya Depok City membangun serangan, lagi-lagi kesulitan menembus pertahanan yang cukup rapat dari PSGC Ciamis. Berpindah ke sebelah kanan, nomor punggung 18 dari Depok City bisa dipatahkan tadi oleh Rahmat Kopra, nampaknya long ball ke depan, maksudnya yang dituju adalah kapten. Serangan-serangan yang dibangun oleh PSGC Ciamis. Depok City mencoba membangun serangan, mengejar ketertinggalan 2 gol dari PSGC Ciamis. Bagi supporter PSGC yang tidak sempat menyaksikan di babak pertama, 2 gol tadi diciptakan melalui Joko Sasongko dan juga Ganjar Kurniawan. Di babak kedua ini mencoba memperambat tempo pertandingan Ariandi, penjaga gawang andalan dari PSGC Ciamis, anak asuh dari Coach Ukut. Long ball ke depan, Joko yang dituju Ganjar Kurniawan, kali ini masih Ganjar Kurniawan. Umpan ke sebelah kanan, maksudnya lebih tertuju kepada penjaga gawang dari Depok City. Crossing tadi masih bisa dihentikan oleh para pemain dari PSGC Ciamis.
Nampaknya pergantian pemain Ilham Mahfudilah nomor punggung 9 nampaknya dimainkan oleh Heri Rapni Kotari. Menggantikan siapa kita belum lihat. Apakah Joko Sasongko yang ditarik karena posisi dari Ilham adalah penyerang tengah. Betul sekali Mas Haim, bisa dilihat, kita lihat Depok City mulai melancarkan serangan-serangan dan mulai ingin melakukan pressing di pertahanan PSGC Ciamis. Nomor punggung 77 mengalami kendala nampaknya cukup serius dan harus ditarik keluar Hasan Ali. Depok City kali ini membangun serangan lewat rusuk sebelah kanan pertahanan PSGC Ciamis. Dipatahkan kali ini. Cepat sekali PSGC Ciamis. Ke sebelah kiri ada pemain yang baru masuk, Ilham nampaknya, atau masih bisa digagalkan. Nomor punggung 8 nampaknya dari PSGC Ciamis, Rahmat Kopral, yang juga berasal dari Serambi Mekah atau Aceh. Kita lihat sini Mas Haim, Depok City mulai membangun serangan, mulai berani keluar. Namun nampaknya lemparan ke dalam diberikan oleh tim PSGC. Nampaknya di babak kedua ini, di awal-awal babak kedua ini Mas Haim, banyak tertekan oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh Depok City. Permainan seperti diprediksi oleh kita akan skor dari Depok City tertinggal 2-0 PSGC dari gol yang diciptakan oleh Joko Sasongko dan juga Jar Kurniawan. Ya, nampaknya tim pelatih dari Depok City memberikan instruksi khusus tadi di bench di jeda babak pertama, dan ini terlihat dari membaiknya performa dari tim Depok City. Hati-hati PSGC Ciamis. Kita lihat counter attack akan dibangun namun masih berhasil dibaca oleh lini tengah. Masih berhasil diamankan. Kita lihat mulai membangun serangan. Wasit menganggap pelanggaran. Kita lihat masih serangan ada di Depok City. Kita lihat kita lihat kesalahan passing cukup agresif. Iya, nampaknya barisan pertahanan PSGC diuji di babak kedua ini. Dan nampaknya Joko Sasongko masih ada di tengah lapangan, dan Ilham nampaknya menggantikan Gunawan Satrio Prasojo nampaknya. Dilakukan agar Coach Heri Rapni Kotari
Ilham mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Iya, dan pergantiannya adalah penyerang sayap diganti penyerang sayap, artinya tidak ada perubahan yang berarti pada skema permainan. Dan nampaknya di pinggir lapangan ada lagi satu pergantian pemain. Siapakah yang dimasukkan oleh Heri Rapni Kotari? Kita belum lihat dengan jelas. Dan tembakan gawang nampaknya akan dilakukan oleh Ariandi ke depan Joko Sasongko yang dituju. Kali ini pemain yang baru masuk cukup agresif. Kita belum lihat nomor punggungnya. Kalau dari gaya mainnya nampaknya seorang Amanar yang dimainkan. Dan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk PSGC Ciamis. Argiva nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam. Kali ini PSGC Ciamis Aldi Imron. Pindahkan long ball ke depan, masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Depok City. Kita lihat pergantian pemain yang dilakukan memberikan efek yang cukup positif terhadap permainan dari PSGC Ciamis. Tuh Mas Haim. Nampaknya juga kembali lini tengah menjadi tempat untuk para kedua tim ini bertarung memperebutkan bola. Dan PSGC kita lihat mulai kembali membangun serangan. Nomor punggung dari PSGC Ciamis. Pindahkan ke sebelah kanan, nomor punggung 5 dari PSGC Ciamis, Naufal Adi Bagaskara tadi. Kurang cermat, lemparan ke dalam saja untuk Depok City. Tuh Mas Haim, kita lihat bola berhasil diintersep. Masih di tangan penepis. Oh. Nampaknya wasit menganggap handsball. Ya, handsball tadi. Ganjar Kurniawan, kapten kesebelasan. Menarik kita lihat Ganjar agak masuk didorong ke tengah. Nampaknya agak sedikit perubahan skema di lini tengah dari PSGC Ciamis. Itu nampaknya secara taktikal Coach Heri Rapni Kotari ini merubah posisi dari Ganjar Kurniawan agar lebih menjadi seorang attacking midfielder atau seorang second striker, betul Mas Haim? Ya, kita lihat tidak ada pemain PSGC yang mampu menahan bola di lini tengah dan pilihannya adalah menggeser posisi Ganjar Kurniawan ke tengah untuk lebih banyak menahan bola. Hati-hati, Depok City kembali membangun serangan. Bisa lagi diintercept dengan baik oleh Ardiva. Lemparan ke dalam Depok City. Sebuah crossing yang kurang cermat tadi, menghasilkan tembakan gawang saja untuk PSGC Ciamis. Perahan tempo sedikit menurun, mungkin juga karena stamina yang juga mulai berkurang dari kedua tim. Betul sekali nampaknya. Iya betul, dan beberapa pemain yang dimasukkan cukup agresif, artinya Depok City tidak bisa leluasa total menyerang karena menyimpan bahaya ketika PSGC Ciamis melakukan serangan balik. Rahmat Kopra nampaknya pada Argiva, pendek saja kali ini kapten kesebelasan Ganjar. Oh, Ilham nampaknya tadi sebuah pelanggaran, bukan nampaknya. Wasit tidak melihat sebuah gerakan dari pemain Depok sebagai sebuah pelanggaran. Hati-hati, Ariandi naik keluar, mampu mengamankan gawang PSGC Ciamis. Mas Haim, tidak lupa juga kita sapa seluruh penonton yang hadir di kanal YouTube Diskominfo Ciamis, pada seluruh rekan-rekan komunitas juga yang melakukan nonton bareng. Ada di mana saja Mas Haim, rekan-rekan komunitas yang nonton bareng Mas Haim? Ya, terlaporkan Galuh Kurva Sud Ultras PSGC Ciamis yang identik dengan warna hitamnya melakukan nonton bareng di Taman Lokasana, dan juga Barat Galuh Ciamis juga sedang melakukan nonton bareng, dan sebagian juga berangkat ke Kuningan untuk mendukung langsung. Ada juga Viking Galuh
yang juga ikut memberikan support dan dukungan kepada PSGC Ciamis, Bung Faron. Betul sekali, tidak lupa juga hadir di sana di Stadion Masud Wisnu Saputra Bapak Bupati Herdiat Sumaria nonton langsung pertandingan antara Depok City melawan PSGC Ciamis. Tidak lupa juga kita sapa kepada seluruh ASN yang melakukan nonton bareng pertandingan ini. Mendoakan hasil yang terbaik untuk tim kebanggaan warga Ciamis, PSGC Galuh Ciamis. Kembali kepada Mas Ahim. Dan luar biasa memang penonton atau pendukung PSGC. Tadi kita lihat dari komen juga ada dari Papua memberikan dukungan dan menonton. Tadi juga ada dari Bekasi, para urban dari Ciamis yang tetap mencintai PSGC Ciamis meskipun sedang berada di rantau sana. Bung Faron kembali ke lapangan. Betul sekali, kita lihat Mas Ahim. Benar-benar pemain PSGC ini kita lihat melibatkan penjaga gawang sebagai sweeper kiper, terlibat di dalam sebuah permainan yang taktis dan modern sekali dari coach Heri Rafika Tarik. Kita lihat membangun serangan dari belakang. Benar-benar sangat kompleks sekali, kita lihat yang ditampilkan passing pendek, mulai berani dan menikmati pertandingan. Ya, pilihan untuk melakukan delay permainan memang harus dipilih oleh PSGC Ciamis mengingat keunggulan 2-0 dan stamina dari lawan juga terlihat mulai menurun. Jadi keputusan untuk menurunkan tempo saya kira menjadi keputusan yang cukup baik dari coach Heri Rafni Kotari. Saya sangat setuju dengan keunggulan skor 2-0 kita lihat dari PSGC Ciamis. Nampaknya possession ball lebih dimainkan oleh coach Heri ini sebagai taktik dari bagaimana cara menilai pertandingan. Dan peluang untuk melakukan serangan balik juga terbuka lebar. Seperti kita lihat kali ini dari sebelah kanan Ian nampaknya mencoba membantu menyerang kali ini. Pindahkan ke sebelah kanan. Pemain yang kita lihat tadi baru masuk, Manar mungkin. Ian ke tengah. Oh, Joko Sasongko juga turun ke belakang. Menjadi pengatur metronom di belakang menemani Aldi Imron. Cukup unik dan variatif sekali kita lihat taktik yang dihadirkan oleh coach Heri Rafni Kotari kepada anak asuhnya. Lalu kita lihat long ball bukan secara direct langsung berikan kepada pemain depan. Oh, tadi tindakan kurang baik tadi dilakukan oleh pemain PSGC. Cukup disayangkan Mas Ahim. Sepertinya itu tidak perlu Mas Ahim. Ya, inilah kita sudah saksikan sebuah lebih kepada mental dan psikologis. Anak-anak muda memang lebih meledak-ledak. Pergantian pemain tadi nomor punggung 3 dari Depok City nampaknya dimasukkan mengisi pos back sebelah kiri yang beberapa kali memang menjadi kelemahan dari Depok City. Betul sekali, pressing nampaknya mulai sedikit renggang. Kita lihat dari pemain PSGC nampaknya lebih cukup sabar ya, untuk menghalau serangan-serangan Mas Ahim. Kita berharap para pemain belakang khususnya dari PSGC Ciamis tetap fokus dan taktis bermain, tidak mengambil resiko untuk menahan bola terlalu lama di barisan pertahanan. Namun pemain-pemain yang dihadirkan di lini depan sedikit renggang, melakukan pressing yang agresif Mas Ahim, bisa dilihat. Iya, keputusan Heri Rafni Kotari untuk menurunkan pemain muda dengan tenaga yang lebih fresh membuat tingkat pressing, high pressing tetap bisa dilakukan meskipun laga sudah memasuki pertengahan babak kedua. Mas Ahim, sembari menunggu kita baca nih beberapa komen dan untuk teman-teman supporter yang sudah hadir. Kita lihat di kanal YouTube Diskominfo, katanya di sini ada dari DPM PTS Ciamis, Cihaurbeti, Temanggung. Keluarga Coach Ukut hadir katanya Mas Ahim. Tangerang juga hadir, Tasik. Bahkan ada yang komen katanya Saudi Arabia hadir Mas Ahim. Ya, dan ini beberapa orang nampaknya gagal menuju ke Kuningan karena harus balik lagi. Mengingat ada kabar duka beberapa ASN dari Disdik, dari DPR KPLH, Dinas Peternakan juga
menyatakan sudah hampir sampai kuningan, namun balik kanan lagi karena harus ada kabar duka dari Ciamis. Kita doakan Pak Kadisdik mendapatkan tempat yang layak dan keluarga yang ditinggalkan sekali lagi diberikan ketabahan dan kesabaran. Doa yang terbaik untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan Mas Ahim. Dan kita kembali ke jalannya pertandingan Mas Ahim. Kita lihat seluruh pemain nampaknya benar-benar sangat menikmati pertandingan di sore hari ini Mas Ahim. Iya, dan kita lihat sejauh ini skema yang dimainkan cukup aman, cukup stabil. Kita percaya barisan pertahanan PSGC Ciamis mampu meredam serangan-serangan dari Depok City. Rekan-rekan media juga terima kasih Galuh News, Detik.com dan IBJ, IJTI dan juga PWI yang sedang nonton bareng juga. Beberapa tokoh-tokoh sepak bola Ciamis juga menonton dari layar HP-nya melalui channel YouTube Diskominfo Kabupaten Ciamis. Lemparan ke dalam untuk PSGC Ciamis, nomor punggung 28 nampaknya Rizky Ardifa tadi. Dan masih lemparan ke dalam lagi untuk Depok City. Banyak sekali nampaknya ini komen-komen DM yang masuk juga dari keluarga besar Kawali juga nampaknya melakukan nonton bareng. Astana Gede Kru nampaknya juga mendoakan PSGC Ciamis. Tadi dari Cihaurbeti juga terpantau melakukan nonton bareng. Beberapa desa juga melaksanakan nonton bareng di kantor desanya masing-masing. Satu orang pemain nampaknya kembali harus mengalami perawatan. Betul sekali Mas Ahim, nampaknya tadi ada salah satu pemain dari Depok City yang sepertinya entah sengaja ataupun tidak melakukan injakan terhadap pemain nomor punggung Ardifa nampaknya nomor punggung 28 nampaknya. Betul. Back kiri dari PSGC Ciamis. Bisa dilihat, kita lihat noda hasil dari injakan tadi Mas Ahim. Protes nampaknya sering dilakukan oleh tim Depok City, di mana keputusan wasit menurut saya sudah cukup baik Mas Ahim. Ya, bahkan kalau kita analisa di babak pertama tadi ada sebuah handsball di kotak penalti yang tidak diganjar sebagai penalti untuk PSGC. Ada juga tadi Ganjar Kurniawan sempat dijatuhkan di kotak penalti. Jadi saya lihat wasit pada sore hari ini cukup berimbang, walaupun mungkin ada sedikit kekecewaan dari kedua tim. Betul sekali. Bahkan bisa dibilang wasit cukup berani dan tegas Mas Ahim untuk mengambil beberapa keputusan yang cukup penting. Namun masih ada beberapa miss keputusan seperti handsball yang tadi dilakukan oleh salah satu pemain dari Depok City. Namun kembali ke jalannya pertandingan, kita lihat nampaknya Ardifa baik-baik saja Mas Ahim. Iya, Ardifa sudah bangkit berdiri dan siap melanjutkan perjuangan untuk menjaga pertahanan dari PSGC Ciamis. PSGC Ciamis kembali membangun serangan, patah lagi di barisan tengah. Pindahkan ke sebelah kanan, masih cukup tenang pertahanan PSGC. Ilham Mahfudillah kali ini pemain yang baru masuk, pindahkan ke sebelah kanan, nampaknya ada Ian yang masih cukup terjaga staminanya. Ke tengah Ian maksudnya, patah lagi di kaki Depok City. Kita lihat serangan mulai dibangun oleh Depok City, kita lihat melalui flank, melalui eksploitasi, kita lihat berhasil lewat satu pemain. Masih mencari temannya, kita lihat passing dilakukan, true pass, namun berhasil. Kita lihat diantisipasi, pembacaan bola yang sangat tenang. Sebuah keputusan yang cukup di luar dugaan tadi. Betul sekali Mas Ahim, nampaknya pemain belakang PSGC ini hanya untuk mencoba menahan bola. Iya, pemain PSGC hanya mencoba menjaga agar ruang tembak dari pemain Depok City tertutup dan bola sama sekali tidak tersentuh oleh pemain PSGC. Tapi keputusan sudah dibuat, tetap konsentrasi PSGC Ciamis. Betul sekali, keunggulan 2-0.
Tembakan pojok kali ini akan dilakukan, hati-hati. Skema bola mati cukup menjadi andalan. Kita lihat clearance yang penalti, apa yang terjadi kita lihat antar main, kita lihat berikan tetap menjaga mereka, karena di menit-menit seperti ini di pertengahan babak kedua fokus akan mulai cukup terganggu dengan stamina yang lumayan terkuras. Namun jalannya pertandingan kemenangan gawang didapatkan oleh tim PSGC. Sudah dilambungkan tadi, namun masih kembali lagi serangan dilakukan oleh Depok City. Mulai rusuk sebelah kanan pertahanan PSGC, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Depok City. Lemparan ke dalam, siapa yang dituju? Dibuang saja oleh pemain PSGC Ciamis dan mengenai pemain dari Depok City. Dan kabar baik selanjutnya ini hadir dari Tangerang Selatan, nampaknya sebuah anugerah atau penghargaan diberikan Kementerian Kominfo Republik Indonesia terhadap Pemkab Ciamis sebagai salah satu kabupaten kota yang diapresiasi dengan gerakan menuju Smart City tahun 2023. Luar biasa, selamat untuk Diskominfo Kabupaten Ciamis dan tentu saja Pak Bupati Dr. Haji Hergiat Sunarya yang terus-menerus mendapatkan apresiasi dan penghargaan di tahun 2023 ini. Betul sekali Mas Sahim, tidak lupa kita kembali penonton di kanal YouTube Diskominfo. Masih banyak salam. Akhirnya ada salam yang dititipkan buat Mas Sahim ini dari Kepala Bapenda Kabupaten Ciamis. Selamat sore Mas Sahim dan Farod, semoga sukses buat. Terima kasih Pak Aep, Pak Dr. Aep yang setia, wakil manajer dari PSGC Ciamis ini, seorang loyalis supporter dari PSGC Ciamis, terus memberikan dukungan. Dan laga nampaknya masih berlanjut, satu pergantian pemain lagi, nomor punggung 80 dari Depok City dimasukkan. Nampaknya untuk menambah gaya gedor dari Depok City. Lemparan ke dalam, Ian dekat saja tadi. Joko Sasongko pindahkan ke depan, masih bisa dihentikan tadi nampaknya. Serangan balik, berhati-hati PSGC Ciamis, nomor punggung 10 dari Depok City. Membuka ruang ke sebelah kanan nampaknya Depok City. Masih bisa dibuang player saja. Cukup ketat sekali, Mas. Kita lihat 1 lawan 3, satu pressing di pertahanan yang dilakukan oleh tim PSGC. Mas Haim, nampaknya secara taktikal bila ini nampaknya cukup baik untuk melakukan rotasi pemain, Mas Haim, oleh Coach Heri Raffi Kotar ini. Iya, keputusan memainkan pemain-pemain cepat, pemain-pemain muda dengan tujuan mungkin untuk memanfaatkan bola-bola lambung jarak jauh, long ball, dan itu lebih aman dilakukan oleh PSGC Ciamis. Handsball nampaknya sebuah keputusan yang diambil oleh hakim garis tadi, menganggap pemain PSGC menyentuh bola dengan tangannya dan menghasilkan tembakan bebas saja Bung Faron untuk Depok City. Betul sekali Mas Haim, beberapa set piece yang dilakukan oleh tim Depok City di babak pertama, gawang dari tim PSGC Galuh Ciamis tetap bertanding hingga selesai atau menambah skor yang ada. Kita lihat set piece bersiap dilakukan oleh pemain bernomor punggung 18 dari Depok City. Kita lihat diambil, bahaya. Oh, masih dapat diamankan. Kita lihat tahanan dari tim. Masih kita lihat dilakukan serangan. Cukup kan kita lihat upaya-upaya serangan yang dilakukan terus-menerus oleh Depok City berbahaya. Dibuang saja tadi bola jauh, untuk sementara aman nampaknya. Bukan handsball.
Kembali lagi Depok City, kali ini PSGC Ciamis. Ganjar Kurniawan juga bukan, Ilham nampaknya. Bukan sebuah pelanggaran. Wasit kali ini harus lebih jeli melihat benturan-benturan yang terjadi. Ya, insiden-insiden yang terjadi di lapangan cukup menarik hari ini, hari ini tensinya cukup tinggi, Mas Ahim. Ya, banyak yang berkomentar terkait lapangan, tapi sekali lagi kedua tim mengalami kendala yang sama, jadi tidak ada alasan untuk mengeluh terhadap kondisi lapangan. Sebuah long ball dilakukan, mampu dengan baik ditangkap, diamankan oleh Aryani, penjaga gawang PSGC Ciamis. Pertama hingga keputusan krusial, namun kembali ke dalam pertandingan kita lihat berbahaya sekali. Serangan mulai kembali dibangun. Ilham Mahfudillah nampaknya Play on. Bukan pelanggaran. Tadi ada gerakan tambahan dari kapten kesebelasan Depok di depan mata dari wasit juga. Namun wasit tetap menganggapnya itu adalah sebuah play on. Kita lihat bola sempat membentah dari kesabaran dan juga emosi yang lebih tenang, mengingat kita beberapa kali Joko Sasongko bangun serangan. Bisa dilihat kurang cermat, kita lihat kehilangan fokus pemain dari Depok City untuk sebuah umpan terobosan tadi Ganjar Kurniawan nampaknya. Crossing. Siapa yang di sebuah heading tadi. Cantik sekali, sayang Faron. Sayang sekali kita lihat crossing yang sangat baik dari saudara Ganjar. Menggunakan kaki andalanya, kaki kiri Mas Ahim, heading yang sayang sekali sangat terarah ke pelukan kiper Depok City. Kembali ke jalannya pertandingan, bisa kita lihat Depok City mulai membangun serangan balik. Kita lihat mulai kembali menumpukan pemain di arah depan. Depok City mulai mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari PSG. Pertahanan masih mampu diamankan lagi oleh barisan pertahanan PSGC. Serangan balik lagi. Sebuah kombinasi yang cukup baik kali ini. Rahmat Kopra nampaknya nomor punggung 8. Sebuah tembakan sayang sekali masih bisa dihentikan oleh penjaga gawang Depok City. Masih Rahmat Kopra, shooting keras melambung di area gawang. Nampaknya kita lihat Rahmat sangat berani untuk melewat satu pemain tadi. Bola masih belum keluar, masih bisa diamankan, namun shoot yang dilakukan nampaknya masih melebar. Kiri mistar dari penjaga gawang Depok City. Ya, banyak sekali peluang sebenarnya dihasilkan oleh pemain PSGC, namun banyak yang terbuang akibat finishing yang kurang tenang dari pemain PSGC Ciamis. Kita lihat masih PSGC, Bung Faron. Betul sekali, kita lihat pemain PSGC mulai menguasai lagi pertandingan. Wasit menganggap itu adalah sebuah pelanggaran. Kita lihat gerakan tidak perlu, padahal masih jauh dari pertahanan. Kita lihat nampaknya stamina menjadi salah satu permasalahan di Depok City. Ya, kali ini Joko Sasongko nampaknya akan memainkan atau melakukan tembakan bebas. Ya, dari teman-teman Bapengga nampaknya Pak Aep dan juga rekan-rekan melakukan nonton bareng, luar biasa. Selamat sore teman-teman Bapengga. Wasit lagi-lagi. Kembali Mas Ahim, keputusan kurang cermat diambil oleh wasit Mas Ahim. Tangan benar-benar terlihat tadi menyentuh bola pada posisi wasit yang cukup baik untuk melihat sebenarnya. Api-api teka dulu ya bahasa Sunda. Betul sekali Mas Ahim, kita lihat one two pass sangat baik dibangun serangan balik oleh PSG. Kita lihat hanya menyisakan satu pemain di depan. Sayang sekali Mas Ahim. Sebuah kombinasi yang gagal tadi dikejar oleh nomor punggung 97 Naki nampaknya yang dimainkan tadi di babak kedua. Depok City hati-hati, serangan balik kali ini masih kesulitan untuk membuka ruang di pertahanan PSGC Ciamis. Kita lihat Joko Sasongko dengan ketenangannya
cukup fasih memainkan peran menjadi gelandang bertahan di babak kedua ini, Bung Faron. Betul sekali Mas Haim, kita lihat PSGC mulai menumpuk banyak pemain di lini pertahanan untuk menjaga kedudukan skor sementara 2-0. Untuk teman-teman yang bergabung, ini adalah siaran pertandingan Liga 3 Seri 1 pertandingan kedua. PSGC Ciamis melawan Galuh City, skor sementara unggul PSGC 2-0 dengan gol di babak pertama yang dicetak oleh Joko Sasongko dan Ganjar Kurniawan. Kembali ke jalannya pertandingan, kita lihat Mas Haim melihat dengan banyaknya pemain yang ditumpuk di lini belakang PSGC. Bagaimana komentarnya Mas Haim? Iya, pilihan yang harus diambil oleh Kotari tentu saja untuk mengamankan 3 poin di laga kedua. Karena kita juga masih harus menghadapi 3 tim lain di sisa penyisihan grup. Artinya kita harus mengatur juga fisik, stamina, dan yang paling penting jangan sampai ada terkonsep, artinya sudah melihat bagaimana cara bermain dari Depok City di laga pertama. Kita lihat manajer PSGC Erwan Darmawan yang mengintip langsung pertandingan Depok City di laga pertama dan terantisipasi betul bagaimana Depok City melakukan umpan pertama. Kita lihat manajer Ciamis, Bung Faron. Betul sekali Mas Haim. Lini pertahanan PSGC cukup memiliki pemain-pemain yang memiliki postur yang cukup canggung juga di sini Mas Haim. Jadi saya kira bola-bola long ball yang diberikan oleh tim Depok City mampu diantisipasi berbahaya sekali. Saya kira bola-bola long ball yang diberikan oleh tim Depok City mampu diantisipasi berbahaya sekali tadi. Kita lihat serangan kali ini ke tengah, nampaknya agak Rahmat Kopral tadi ke belakang, kembali melakukan ball position, dan penjaga gawang PSGC Ciamis ikut bermain. Penjaga gawang PSGC Ciamis ikut bermain sebagai libero nampaknya, Bung Faron. Betul sekali Mas Haim, menarik di 3 menit sisa pertandingan. PSGC ini cukup tenang, tidak terburu-buru dalam melakukan ini dan tetap menjaga posisinya. Cukup indah nampaknya cara yang dilakukan secara taktik oleh Coach Heri Raffi Kotari ini untuk menjaga delay pertandingan Mas Haim. Iya, dan kekompakan tentu saja dibutuhkan, dan itu bisa terjadi karena tidak banyak perubahan di tubuh PSGC dari tahun ke tahun. Ini adalah 2 tim yang disatukan, tim Porda Ciamis dan juga tim PSGC 2022. Kita lihat di depan tadi pemain yang baru masuk, Ngaki adalah striker andalan Porda Ciamis yang biasa dibantu oleh Javan Gandhi dan juga Gunawan. Dan juga Joko Sasongko, Ganjar Kurniawan, Agi Imron adalah pemain-pemain yang sudah bermukim lama di PSGC Ciamis, Bung Faron. Betul sekali, namun saya selalu menyorot penjaga gawang Ariandi. Ya, menurut saya ini adalah salah satu tipe kiper yang modern Mas Haim, bisa menjadi sweeper kiper, pembacaan keputusan arah bola yang sangat baik, keputusan keluar gawang yang sangat baik. Ini cukup menarik perhatian saya Mas Haim.
Iya, dan ini tentu saja buah dari latihan yang cukup keras. Sebuah umpan terobosan tadi maksudnya masih bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini PSGC Ciamis membangun serangan 1-2, masih cukup tenang. Cantik sekali, 1-2 gerakan, pindahkan ke sebelah kiri nampaknya. PSGC Ciamis crossing, terlalu dekat, sayang sekali. Mampu diintercept dengan baik oleh penjaga gawang PSGC Ciamis. Satu pemain PSGC terlihat terjatuh. Namun tetap play on, kita lihat dibuang bola. Mas Ahim, nampaknya final pass dan juga finishing masih menjadi permasalahan di babak kedua di tim PSGC Ciamis ini, Mas Ahim. Iya, nampaknya kurang tenang dan juga mungkin kondisi lapangan juga membuat finishing yang dilakukan penyerang PSGC ini sedikit kesulitan. Akurasinya jauh dari harapan. Nampaknya satu pemain, nampaknya Rahmat Kopral, nampaknya terjatuh. Masih bisa bangkit namun harus mendapatkan perawatan. Ilham nampaknya. Ya, tadi sudah disampaikan juga hari ini Pemkab Ciamis mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang konsen terhadap pengaplikasian dan pembangunan Smart City sesuai juga dengan visi misi dan juga impian dari warga Ciamis menjadikan kota kecil kita menjadi kota yang pintar, menjadi kota atau menjadi Smart City. Kembali ke jalannya pertandingan, Mas Ahim, nampaknya ofisial memberikan 4 menit tambahan waktu. Ya, 4 menit lagi waktu yang dibutuhkan PSGC untuk mempertahankan keunggulan dan meraup 3 poin kedua. Dan kita berharap memuncaki klasemen grup A Liga 3 Seri 1 zona Jawa Barat. Kembali ke jalannya pertandingan, kita lihat 4 menit adalah waktu yang sangat sebentar untuk Depok dalam mengejar kepentingan, dan 4 menit waktu yang cukup lama untuk PSGC untuk menjaga keunggulan ini. Namun para pemain kita lihat masih cukup tenang dan menikmati jalannya pertandingan. Kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari belakang, taktik yang cukup menarik, build up serangan yang dilakukan oleh PSGC. Kembali kita lihat. Masih umpan-umpan jarak jauh dikirimkan langsung kepada Naki, Muhammad Naki. Kesulitan nampaknya harus bermain sendiri, kali ini dibantu oleh Ganjar Kurniawan. Masih PSGC ke belakang, Anyen atau Aldi Imron, panggilan akrabnya. Ke belakang ada Genia Nur Fadila atau biasa dipanggil Kuda. Ke sebelah kiri nampaknya ada Rahmat Kopra nomor punggung 8, 1-2 saja. Tenang saja memainkan ball possession Bung Faron. Betul sekali, cukup indah. Seperti yang saya tadi katakan, bagaimana cara PSGC Ciamis ini untuk mendelay pertandingan dengan cara menjaga ball possession-nya. Meskipun kadang-kala ketika bola kembali ke belakang, long ball tetap dilakukan. Ada dari Garut, dari Bayasari juga, ada dari Rancah tadi terlihat, ada dari Cihaur Beti. Banyak sekali pendukung PSGC dari seantero Nusantara nampaknya, Bung Faron. Betul sekali, cukup menarik. Kita lihat orang-orang asal Ciamis yang merantau tapi tetap memperhatikan klub. Kebanggaan warga Ciamis, PSGC, main dimanapun kita lihat. Ada Cilengsi juga hadir, luar biasa. Salam dari Tangsel katanya, luar biasa. Ya, kalau penggemar atau penonton Tutwuri, kita seperti disajikan laga di Stadion Jipur ini memang. Betul sekali, seperti saat SMP SMA melihat pertandingan Tutwuri. Sama lapangnya ya Mas Ahim? Iya, sama. Karawang, ada Jakarta, Pamalayan, Bekasi, luar biasa. Maaf tidak bisa disebut satu persatu karena banyak sekali support dan dukungan dari pencinta PSGC Ciamis. Arianggi nampaknya masih berusaha menggilai permainan. Cukup tenang kiper modern satu ini Mas Ahim, cukup tenang.
Kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh penonton yang hadir di kanal YouTube Diskominfo. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Diskominfo Kabupaten Ciamis untuk mendapatkan informasi-informasi lain. Dari Aceh juga ini ayah kandung dari Kopra dan juga keluarga dari Ilham menonton, luar biasa, hatur nuhun, terima kasih. Ada dari Cikarang, Jakarta Utara, wah banyak sekali, Situ Gede, Panawangan, Sagananya. Menarik sekali Mas Ahim. Betapa ramainya kolom komentar yang ada saat ini, namun kembali ke jalannya pertandingan. Sudah mulai memasuki akhir dari pertandingan, nampaknya peluit. Apakah sudah ditiupkan Mas Ahim? Bukan. Offside nampaknya, satu pemain dari Depok City terjebak offside, menghasilkan tembakan bebas untuk PSGC Ciamis. Betul sekali Mas Ahim. Masuki akhir pertandingan, PSGC unggul. Kita lihat, menarik. Dengan sisa-sisa stamina yang dimiliki, Depok tampaknya masih belum menyerah, mencoba mencuri gol. Namun PSGC juga tinggal diam dengan tetap menjaga pertahanannya. Konsentrasi tetap harus terjaga. Kita lihat Mas Ahim nampaknya betul juga untuk menjaga gol, karena defisit gol cukup penting Mas Ahim dalam klasemen ini. Iya, hati-hati, sebuah dorongan tadi dan juga sikutan tadi nampaknya dilakukan. Tidak profesional. Sebuah pelanggaran harusnya ini untuk PSGC. Brutal sekali apa yang dilakukan oleh kartu merah Mas Ahim. Nomor 80 juga tadi tertangkap kamera, terus di zoom untuk mengetahui siapa saja yang melakukan kesalahan. Kartu kuning kedua untuk Imron Mas Ahim. Imron juga nampaknya mendapat kartu kuning kedua. Banyak sekali pemain yang melakukan tindakan kurang sportif. Nampaknya ini tidak perlu Mas Ahim, karena ini sudah memasuki akhir pertandingan dan skor pun sudah unggul 2-0 Mas Ahim. Ya, dan ini merugikan terhadap tim, khususnya PSGC juga kehilangan Imron di 2 laga berarti apabila kartu merah langsung, dan 1 laga apabila merupakan akumulasi kartu. Kita lihat tadi kartu kuning lebih dulu dilayangkan, jadi hanya akan absen 1 laga. Cukup disayangkan Mas Ahim apa yang terjadi di lapangan saat ini. Kita lihat kartu merah yang sebetulnya itu tidak perlu Mas Ahim. Iya, dari pertandingan tidak perlu ini. Dalam hal ini harusnya wasit ini mengajak diskusi hakim garis atau wasit keempat agar bisa menilai lebih objektif dan lebih luas sudut pandangnya. Seharusnya ada pertimbangan, dan terjadi sedikit keributan juga di area bench pemain. Terus kali ini tidak patut dicontoh. Mudah-mudahan Heri Rapni Kotari mampu meredam emosi yang muncul, karena kita sudah menang, sudah unggul, dan 3 poin ini sudah pasti di tangan ini Mas ya, Ahim. sudah kita bawa pulang ke Ciamis, sudah sampai perbatasan Panawangan ini. Tidak perlu menjadi mengeluarkan energi berlebih, karena 3 poin dan juga hawa-hawa dingin nampaknya sudah mulai sepoi-sepoi di Ciamis. Nampaknya puncak klasemen nampaknya cukup tiris, Bung. Dingin sekali puncak dingin. Ya. Mas Ahim, nampaknya sepertinya ofisial menghentikan pertandingan Mas Ahim. Ya, karena memang sudah cukup waktu untuk menghentikan laga, dan selamat untuk PSGC Ciamis, untuk warga Ciamis, supporter. Kita absen sedikit untuk Barat Galuh, untuk Galuh Kurva Sud, untuk Viking Galuh, untuk Baraya Galuh, dan juga supporter PSGC komunitas yang lainnya, untuk ASN yang menonton langsung dan live streaming. Terima kasih untuk seluruh 27 kecamatan, 258 desa, dan 7 kelurahan di Kabupaten Ciamis yang memberikan support. Betul sekali Mas Ahim. Kita sampaikan terima kasih kepada seluruh penonton yang hadir di kanal Diskominfo Kabupaten Ciamis. Terima kasih telah mendukung dan memberikan
doa-doa terbaik untuk hasil PSGC hari ini. Saya Faron. Dan saya Mas Sahim. Kita akan bertemu kembali di laga ketiga pada hari Selasa pukul 13.30 nanti. Betul sekali, salam dari kami, salam hormat dari kami, Bravo Olahraga. Sisa waktu yang akan dilalui nampaknya beberapa detik lagi, tapi ini hanya seremonial saja mungkin. Satu kali tendang ke depan harusnya selesai ini babak kedua, dan betul saja tadi nampaknya kita kena prank dan ini baru selesai. 2-0 keunggulan PSGC Ciamis atas Depok City, dan kita akan kembali lagi pada hari Selasa nanti pada laga ketiga PSGC Ciamis di Liga 3 Regional Jawa Barat Seri 1. Terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas di Stadion Mazrul Wisnu Saputra Kuningan. Saya Faron bersama Mas Sahim, kami undur diri. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.